Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Selamat kembali berbakti di tempat ini. Selamat datang. Selamat kita datang berbakti, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sama-sama pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan. Kita berikan hidup kita, hati kita datang kepada Tuhan pagi hari ini sebagai ucapan syukur kita karena pertolongan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan kita ada sampai saat pagi hari ini. Amin. Haleluya. Kita semua sama-sama bangkit berdiri. Tangan pujian kita, Bapa Kau setia. Haleluya Tuhan. Oh
kami datang saat pagi hari ini Tuhan, kami mau merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Hadirat Tuhan mengurapi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Kami yang tidak percaya Tuhan, hidup kami Tuhan tidak akan sama ketika kami datang dan ketika kami pulang. Tapi kami yang tidak percaya, setiap kami yang datang pagi hari ini Tuhan, kami akan dimenangkan, kami akan dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap memuliakan Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap bertepuk tangan bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap tinggal berdiri. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Kedinginan ya Bapak Ibu. Di sana kedinginan, saya di sini udah mulai kepanasan. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Seberapa banyak yang siap? Boleh lambaikan tangan kepada Tuhan? Berikan kemuliaan buat Tuhan. Kita mengatakan terima sukacita surga. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Kita badai yang berkata terima sukacita surga. Amin. Itulah kekuatan bagi jiwa.
pujian kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan berikan persembahan. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami berterima kasih karena cinta kasih Tuhan ada senantiasa bersama-sama dengan kami. Dan kami yang tidak percaya Tuhan, kami telah disenangkan lewat pujian kami, kami telah disenangkan lewat penyembahan kami pagi hari ini. Dan saat pertengahan ibadah kami akan memberi dari apa yang Tuhan sudah percayakan bagi setiap kami. Biarlah Tuhan pemberian kami pagi hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Anak Allah Yesus namanya.
Terima kasih Bapa, berbicara lewat hamba-Mu Tuhan. Kami siap mendengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Horas. Tuhan Yesus baik. Anugerah Tuhan, saya boleh kembali ke Jakarta hari Selasa yang lalu. Setelah melalui tes antigen, pergi sehat, pulang sehat. Anugerah Tuhan. Ini semua karena kebaikan Tuhan ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan segera masuk dalam pembacaan firman Allah pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Bilangan pasal 23 ayat 19. Kita berdiri semua dan kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Bilangan pasal 23 ayat 19. Ya. Halo sudah? Ya. Kita baca bersama-sama. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, Tuhan Yesus tidak berubah. Ia pegang janji. Ya, dia tidak mungkir janji. Dia bukan pendusta, dia bukan pembohong, dia bukan akal-akalan. Dia bukan hanya untuk janji sorga. Kamu percaya sama saya kasih sorga. Ya, kamu percaya sama saya akan kasih berkat. Kamu percaya sama saya akan kasih kesehatan. Tidak, dia bukan kasih angin sorga. Karena apa yang dia katakan itu dia akan tepati. Nah, kalau kita mengalami dalam hidup kita sehari-hari, orang tua bisa berjanji, "Nak, saya akan perhatikan kamu." Ya, mulai dari kamu mulai sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Tetapi ketika dia sakit, mungkin waktu anak itu sekolah SMP, dia nggak bisa lanjutkan ke SMA karena tidak ada biaya. Itu memang keterbatasan orang tua. Tidak bisa mau dipaksakan karena dia sakit. Ya. Suami dan istri juga seringkali kita berjanji, kita akan perhatikan kamu juga minta saya diperhatikan. Tetapi satu dan lain hal ketika dalam perjalanan hidup ada gelombang, ada masalah, sehingga janji itu seringkali lupa, tidak diingat lagi, ya. Dan seringkali sapa lu sapa gua. Karena apa? Keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita untuk menepati janji. Anak-anak juga terhadap orang tua seringkali demikian. Kalau anak-anak waktu dia sekolah, dia bilang, "Ma, Pak, kalau saya sudah berhasil, saya sudah selesai studi, saya akan bekerja dan saya akan perhatikan orang tua." Ternyata ketika dia bekerja, dia lupa janjinya. Dia sibuk beli gadget, dia sibuk dia beli perlengkapan ini, perlengkapan itu. Janji kepada orang tua lupa. Tapi apa orang tua mau marah ya? Orang tua saya bilang, ya namanya dia ada kebutuhan. Ya. Tetapi terus begitu. Kebutuhan terus tiap bulan dia yang punya kebutuhan, orang tua dia nggak lihat padahal orang tua sudah susah. Nah, ini apa? Keterbatasan atau pura-pura lupa, ya. Tapi Tuhan tidak demikian. Sekali lagi, Tuhan Yesus yang kita sembah tidak demikian. Dia tidak pernah lupa janji, tidak pernah. Ya, mungkin bos kita atau majikan kita lupa janji, naikkan pangkat, naikkan gaji, ya. Promosi kita, dia lupa karena kesibukannya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Dia tidak pernah tertidur. Allah Israel tidak pernah tertidur, kata Alkitab. Ya, kita bisa tertidur. Tadi malam saya terjaga aja karena hujan lebat. Jam 2 saya lihat, ya air sudah masuk kamar mandi. Sebentar lagi dia masuk di sini. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong. Kita mau kebaktian besok. Jangan ada karena air masuk di sini ke genang kita nggak bisa ibadah. Saya berdoa aja. Ya puji Tuhan, ya Tuhan dengar doanya. Jam 2:30 hujan lagi, tapi saya lihat hujan, berhenti hujan begini, dan saya bisa istirahat. Kalau nggak bisa tidur. Saya udah jaga-jaga. Ibu gembala juga udah bangun, jaga-jaga. Kita jaga apa? Jaga air. Wah, gimana nih?
kecoa keluar. Saya bilang ini dia nih ya, baru datang bertempur dengan banjir di Jakarta. Tapi itulah ya, keadaan dunia berubah. Dia tidak tetap. Kita berpikir hanya musim panas, tapi kalau waktu musim hujan ada banjir di sana, kita tidak bisa menahan itu. Tapi kalau Tuhan bisa, ya apa saja dia bisa lakukan karena firman-Nya ya dan amin. Nah, kita maju. Saudara, kita masih ada 11 bulan. Kalau Tuhan berkenan sampai Desember yang akan datang, kita masih ada 11 bulan. Tapi puji Tuhan, saya boleh amenkan 11 bulan yang lalu kalau kita tengok ke belakang, ya, siapa yang jaga kita 11 bulan yang lalu? Siapa yang jaga kita? Ya, obat tidak bisa jaga kita, rumah sakit tidak bisa jaga kita, uang tidak bisa jaga kita, otak tidak bisa jaga kita. Segala sesuatu yang dimiliki manusia tidak bisa menjaga manusia untuk lolos dari yang namanya COVID-19. Tetapi kalau kita ada, kita berpijak saat ini di bulan Februari 2021, itu semua karena kemurahan Tuhan. Boleh bilang amin? Bukan kebetulan. Oh, karena saya kuat, saya gagah, saya hebat. Enggak ada COVID yang enggak pakai. Anda besar, Anda kokoh, Anda kuat, Anda tinggi dan Anda punya kekuatan untuk angkat barbel yang sekian ratus kilo. Enggak, dia enggak pakai itu. Ya, Presiden Amerika aja yang paling hebat di dunia kena COVID. Apalagi kita. Saudara, kita masih ada 11 bulan. Ya, memang kita hamba Tuhan ini bukan takut-takuti jemaat, tidak. Tapi kita perlu takut kepada Tuhan. Kita nggak usah takut terhadap COVID, takut kepada Tuhan. Karena kalau kita takut kepada COVID, ya, lalu saya ada di Minahasa. Saya waktu pulang, saya cek semua hamba Tuhan yang ikut di dalam rombongan kirap obor itu ada ratusan. Terus ada ponakan saya bilang, iya kami sehat om, kami pulang dalam keadaan tidak ada gangguan. Karena apa? Memang kami masuk di antara ratusan ribuan orang, itu tidak ada yang bisa jaga kami. Tapi ada yang gak hadir. Dibilang sama pemimpin, kamu hadir dong, ikut sama-sama dengan rombongan, ya kita pakai protokol kesehatan. Gak mau. Istrinya juga dari dulu gak mau ikut. Ya, setelah selesai kirap, dapat berita, keluarga hamba Tuhan ini maaf, ternyata dia kena COVID, nggak bisa, benar-benar nggak bisa keluar dari rumah, disuruh tinggal di rumah. Kenapa? Takut kepada COVID melampaui takut kepada Tuhan. Nah, ini yang perlu kita harus jaga dalam hati kita. Jangan kita takut kepada penyakit itu, Tuhan yang kita tidak takut. Karena Tuhan yang mempunyai kuasa yang luar biasa dapat mengatur segala sesuatu. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya kalau kita boleh ada pada saat ini, ingat masih ada 11 bulan. Kita ke depan masih ada 11 bulan. Siapa yang akan tolong kita? Tapi awal tahun Tuhan sudah memberitahu untuk saya sampaikan kepada jemaat, ada Immanuel. Siapa Immanuel itu? Yesus. Dia akan menyertai kita, bukan hanya untuk 11 bulan, tapi dia akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Mulai dari bumi ini, kalau Tuhan izinkan kita mati, dia akan menyertai kita, akan membangkitkan kita. Kemana dia bawa? Dia akan bawa kita ke sorga. Dan sampai di sorga, bukan hanya cuma diam, selama-lamanya dia jagain kita. Itu Yesus. Nah, ini yang kita perlu sebarkan, ya, tebarkan, ingatkan kepada seluruh manusia. Di dunia ini tidak ada satu jaminan. Apapun di luar Tuhan tidak ada jaminan, tidak. Tapi di dalam Yesus ada jaminan. Nah, kita akan lihat, ya, bagaimana jaminan, ya, bagi Tuhan Yesus yang tidak berubah itu, di mana dia pegang janji. Kita lihat, ya, kita lihat apa yang dia janji, ya, dalam hidup kita. Bagaimana dia berjanji itu, ya, Sang Mulia Tuhan Yesus atau Tuhan yang Maha Esa itu tidak berdusta. Coba kita keluarkan ayatnya. Sang Mulia artinya Tuhan. Ya, tidak ada orang yang bisa pakai Sang Mulia kecuali Tuhan. Kita baca di dalam 1 Samuel 15 ayat 29. 1 Samuel 15 ayat 29. Kita baca bersama-sama 2, 3.
lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Kita seringkali menyesal. Waduh, saya mau pingin tolong tapi saya nggak bisa. Ya, menyesal saya. Menyesal. Dia tidak pernah ada kata menyesal. Karena dia Allah yang tidak berubah. Itu sebabnya kita harus pegang benar-benar ya janji yang dikatakan oleh Alkitab ini. Karena apa? Alkitab ini tidak pernah berdusta. Sekali lagi, Alkitab ini kata Tuhan yang sang mulia itu, dia tidak pernah berdusta. Yang berikut kita lihat, Tuhan tidak berubah atau dia konsisten. Bahasa keren, komitmen. Kalau kita ketemu seorang majikan, lalu kita bilang, wah, majikan saya ini konsisten. Wah, itu bagus. Kalau dia akan berjuang buat anak buahnya, dia akan berjuang. Ya. Oh, pemimpin saya itu komitmen, artinya dia pegang janji. Jadi orang ini bisa dipegang, nggak pelin-pelan, nggak kesana kemari, ya begini. Ya memang keterbatasan ada, tetapi ada kalanya kita manusia berlindung di bawah keterbatasan kita. Ya, saya kan manusia. Padahal dia bisa buat, dia bisa lakukan, tapi gampangnya saja dia harus hanya berkata, ya saya lupa. Saya belajar waktu SD, dulu ada sejarah kerajaan Majapahit. Nah, yang tahu sejarah, Raja Majapahit siapa? Yang terkenal banyak, tapi yang terkenal yang ada nama-namanya di jalan, di Harmoni sana itu ada namanya siapa? Hayam Buruk, betul. Tetapi yang terkenal bukan Hayam Buruknya, yang terkenal itu adalah Gajah Mada, Perdana Menterinya, benarkah? Bukan, Gajah Mada. Kenapa? Saya belajar, ya, Gajah Mada ini adalah orang yang konsisten. Dia katakan, sebelum aku sumpah palapa yang kita suka dengar itu sumpah palapa, itu adalah sumpah dia, katanya, saya berjanji akan mempersatukan seluruh Nusantara ya yang ada di bawah Majapahit. Dan dia betul. Ya, itu sebabnya dia konsisten. Kalau dia berjanji kepada anak buahnya, kepada komandannya, kepada pasukannya, dia akan tepati. Nah, itulah. Dan dikenal ada sumpah palapa ya oleh Gajah Mada. Karena apa? Dia komitmen, dia tepat janji. Itu manusia. Gajah Mada sekarang nggak ada kan? Ada kan? Cuma ada nama. Nggak ada. Cuma ada bakmi. Langsung bakmi, ingat bakmi apa? Gajah Mada. Ini kesukaan Efra. Mantap. Ya. Saya juga suka itu. Ya. Nama yang bagus. Ya. Nah, kita melihat bahwa apa yang dilakukan ya tidak berubah. Kita lihat ya konsisten itu Maliaki 3 ayat 16. Maliaki 3 ayat 16. Sudah? Maliaki 3 ayat 16, bahwasanya aku Tuhan, bersama-sama kita baca 2-3. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Nah, ini. Orang Israel sudah buat kesalahan kepada Tuhan. Memang Tuhan murka. Dia dihempaskan, dia dibuang ke seluruh dunia. Tetapi tetap dia ada. Dia tidak pegang janji. Orang Israel yang tidak berjanji. Orang Israel berkata ketika keluar dari tanah Mesir, kami mau setia sama Allah Israel, Allah Yakub. Kami mau taati firman. Tapi setelah mereka diberkati, ketika mereka ditolong Tuhan, lupa janji mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya mereka makan janji mereka sendiri. Artinya mereka mau setia, tetapi karena tidak setia, mereka yang lari daripada Tuhan, bukan Tuhan yang lari daripada mereka. Ya. Nah, kita melihat, tapi Tuhan tetap setia. Tahun 48, hampir dua abad ya. Israel itu kocar-kacir di seluruh dunia. Tahun 48 dia kembali ke tanah Palestina. Dan dia kembali mau mencari Allah yang pernah dia tinggalkan. Itu sebabnya kita melihat, biarpun dia ada masalah banyak, bangsa yang kecil cuma 7 juta, tidak bisa dicaplok, tidak bisa dihajar, tidak bisa dihabisi, tidak bisa digoyang oleh 200 juta bangsa-bangsa yang ada di Timur Tengah. Karena janji Allah itu tidak berubah. Saya tetap pegang janji bahwa Israel itu adalah biji mataku.
Orang coba ganggu sana, ganggu sini, tetap dia ada. Sampai bingung. Orang-orang Arab bingung, kenapa nih bangsa kecil nggak bisa kita goyang? Oh, kita yang perang, malah mereka yang perang sekarang. Coba Libya, hancur-hancuran, Mesir, Maroko, habis-habisan. Kenapa? Karena Allah pegang janji. Nah, saudara yang kasih, kembali lagi ya, kita ada di tengah-tengah kemelut dunia yang tidak beraturan, campur bau, nggak tahu bagaimana hidup ini. Tapi Tuhan berjanji Dia akan berserta kita. Dia akan menyertai kita. Nah, itu selalu yang perlu diingatkan kepada jemaat untuk tidak lupa kepada Tuhan. Karena kalau kita lupa kepada Tuhan, kita tidak ada pegangan. Kita tidak ada harapan. Kita tidak ada satu kemampuan untuk jalani hidup ini. Karena hidup ini berat, saudara. Hidup di dunia nggak ada orang bilang saat ini orang di dunia kaya, raya, dan segala macam pangkat kedudukan yang demikian. Dia tidak bilang aman saya di dunia. Nggak bisa. Aman apa? Makan bakso, saya ingat waktu ada di Manado, kita turun dari hotel ya, karena nggak ada makanan, karena kita mencari makan di pinggir. Mereka bilang di situ ada, di situ, nggak ada. Akhirnya saya bilang, Prah, gimana kita? Nggak makan kita malam, cari bakso aja, paling dia ada di pinggir jalan. Ketemu, makan, sementara makan bakso, aman di sini, aman Pak. Masuk Satpol PP, dia tarik itu brok, dia matiin lampu. Prah, kita mau makan bagaimana? Dia bilang tenang bagaimana? Lampu mati. Itu di dunia. Dia takut ditangkap. Karena apa? Melanggar protokol. Itu baru jam 8. Ya di sana jam 7 iya benar jam 7 ya. Sudah tidak boleh jualan ya. Karena peraturan. Itulah keadaan. Dunia bisa berubah tapi Tuhan tidak. Ya. Saya bilang enjoy aja Efra, apa yang ada makan aja, apa tampak ya, yang penting masuk di mulut, udah terserah gelap. Iya, saya pikir dia mau bilang begini, Pak, karena Bapak diganggu, karena Bapak ada makan diganggu setengah harga. Enggak dikurangi. Wah, inilah ya kita lihat keadaan kita bisa menolong kita, apapun tidak bisa menolong. Nah, kita lihat berikut apa yang kita lihat. Tuhan tidak sesali panggilannya. Kalau Dia memanggil saudara, Dia tidak pernah sesali. Karena Dia sudah tentukan kita, sebelum alam ini ada, dunia ini Dia sudah tentukan si A, si B, si Ucok, si Ungkek. Kamu akan aku selamatkan. Itu Dia sudah tentukan duluan. Jadi Dia sudah panggil kita sebelum kita ada. Sebelum moyang kita ada. Sebelum bangsa ada. Sebelum manusia ada. Kita sudah dipanggil, sudah ditentukan oleh Tuhan. Bahwa kita ini akan Dia berikan kasih karunia. Jadi bukan kita yang atur keselamatan saudara. Bukan. Kalau saudara datang dalam ibadat ini hanya sebagai ungkapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya sudah dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena saya hebat. Bukan karena orang tua saya hebat. Bukan karena ibu saya hebat. Bukan karena leluhur saya hebat. Tidak. Kita tidak ada sangkut paut keberadaan kita dengan hak keselamatan ini. Ini semata-mata karena anugerah. Tahu anugerah? Kemurahan, kebaikan, kasih karunia. Itu hak prerogatif, hak mutlak dari Tuhan yang tidak ada orang bagi ganggu gugat. Yang cuma mau ganggu gugat itu setan. Dia mau ganggu kita supaya kita lupakan Yesus. Dia ganggu Tuhan kita supaya kita jangan terima perjamuan Tuhan. Karena dia tidak pernah akan mendapatkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Yang namanya setan, iblis. Enggak pernah. Kita bisa. Ya. Saudara, kita melihat ya. Apa yang dia tidak pernah sesali panggilan yang dia berikan kepada kita. Kita baca Roma 11 ayat 29. Roma 11 ayat 29. 2, 3. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Panggilan, kasih karunia, kebaikan yang Dia sudah berikan, Dia tidak pernah ungkit. Kalau kita bantu orang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, kalau kita kesal kita ungkit, loh, nggak tahu diri, gue lagi susah lo nggak mau tolong. Tuhan nggak pernah mau ngungkit, lo gue udah tolong lo, kasih napas, kasih hidup, kasih kesehatan, ya, lo lupa, nggak pernah. Cuma Dia ingatkan kita, jangan jauh dari Dia, jangan pergi jauh-jauh, karena kalau kita jauh kita tidak ada dalam komunitas seperti yang ini, kita akan diterkam oleh serigala. Karena di luar sana tidak ada perlindungan. Itu sebabnya jangan kamu tinggalkan kumpulan saudara bersaudara seperti ini. Ini memang Alkitabiah. Ya.
Ada dua hal saya bilang, apakah COVID itu dari Tuhan atau dari iblis? Ya kita tidak tahu. Waktu berjalan baru kita lihat, oh, rupanya ini juga Tuhan izinkan untuk manusia jangan jauh dari Tuhan. Karena tidak ada pertolongan di luar Tuhan. Nanti vaksin ada nanti. Kalau kita sudah terima baru ada vaksin. Kalau belum, kita masih belum ada jaminan. Belum ada sertifikat. Nah, belum kita divaksin tahap pertama, gelombang kedua COVID sudah ada di Inggris. Sudah ada di Afrika Selatan. Dan itu sudah mulai bergerak ke seluruh dunia. Daya tularnya dahsyat. Yang jadi pertanyaan, siapa yang menjaga kita? Yang ini aja, untuk mendapat vaksin ini dari Sinovac dan lain-lain namanya itu, berbulan-bulan dites kiri kanan, baru kita bisa mendapatkan. Belum kita disuntik ataukah kita divaksin, sekarang sudah muncul yang kedua. Ingat, janji Tuhan tidak berubah. Dia akan menyertai kita sampai kesedaan alam. Itu yang saya perlu beritahu supaya jangan kita bingung. Buat apa saya jadi anak Tuhan? Buat apa saya jadi orang Kristen? Ada perbedaan, ada kelebihan dengan saudaramu yang sementara Anda berjualan di pasar atau di toko. Ada beda. Lapak sama, masker sama, tapi hati tidak sama. Kenapa? Karena di hati kita ada Kristus, ada Yesus. Kalau di hatinya ada ketakutan terus. Kalau tidak tahu Yesus, ketakutan yang ada membayang di dalam hatinya. Terus kita lihat. Ya, itu sebabnya kesempatan kita ketika kita mendapat panggilan, sadar. Kalau kita sudah tahu itu dosa, tinggalkan segera dosa itu. Jangan terus hidup di dalam dosa. Tuhan selalu memperhatikan kita. Dan kalau kita seolah-olah tidak diperhatikan, kalau saudara, kenapa saya nggak diperhatikan Tuhan? Orang lain kok ditolong? Ya, teman saya ditolong, kok kenapa saya enggak? Alkitab pernah berkata begini, saya tidak baca di dalam Yeremia kalau nggak salah. Bukan aku tidak bisa menolong kamu, hai umatku. Tanganku tidak panjang, tidak pendek untuk diulurkan. Mataku bukan tidak bisa melihat. Telingaku bukan tidak bisa mendengar. Tetapi karena dosa. Karena dosa maka aku menutup, aku tidak bisa lihat kamu. Tuhan tidak bisa lihat kita karena hidup dalam dosa. Tidak bisa. Ya, suatu ilustrasi saya baca, bagaimana ya kita kalau dilihat di balik kaca warna kuning, kita akan berwarna kuning. Kalau kita ada di balik kaca warna hijau, kita akan berwarna hijau. Kalau kita ada di balik kaca yang berwarna merah, kita akan kelihatan merah. Tapi bagaimana kalau Tuhan melihat saudara dari sorga, Bapa melihat kita melalui anaknya Yesus Kristus, darahnya, kita yang gelap, kita yang rusak, kita yang tidak berharga ini, ketika Bapa melihat kita melalui Yesus, Dia lihat kita bersih, tidak ada noda. Karena apa? Darah Yesus yang sudah menyucikan kita. Ini dia nih, ini dia yang membuat kita kudus di hadapan Bapa di sorga. Ketika kita minum tubuh dan darah Kristus, memang kita ada kekurangan, ada kesalahan. Tapi sudah membuktikan 11 bulan perjamuan Tuhan ini menjaga dan melindungi kita dari COVID-19. Boleh katakan amin? Ada yang bantah, tolong angkat tangan. Saya, dua tangan saya angkat. Luar biasa perjamuan Tuhan ini. Sebabnya jangan saudara abaikan. Ya, saya boleh masuk Manado dengan situasi zona merah. Saya cuma bilang, Tuhan, saya sudah terima perjamuan Tuhan di Jakarta. Saya percaya itu adalah vaksin yang paling kuat, dan ternyata saya pulang dalam keadaan sehat. Bukan kebetulan, saudara. Nah, saudara, kita lihat. Yang terakhir kita lihat, hidup kekal sudah pasti ditepatinya. Hidup kekal yang Tuhan janjikan pasti. Ya, nah, kita lihat dulu Titus. Coba baca Titus. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdosa. Pengharapan hidup kekal sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdosa. Bagaimana dia buktikan janjinya? Bahwa dia akan tepati janji. Dia hidup, dia mati, dia bangkit, dia naik ke sorga. Dan itu perjalanan hidup orang percaya. Kalau toh memang Tuhan izinkan kita mati, kita akan mati. Tapi jangan lupa, kita akan dibangkitkan oleh Tuhan sendiri. Di luar sana tidak ada. Kalau luar di sana cerita begini, ketika kita mati dibawa dulu ke neraka. Dibakar di sana, baru ditimbang. Ini mana yang berat? Jahatnya, dosanya, atau kebaikannya?
Kalau ketahuan timbangannya dia punya kebenaran yang banyak, dia akan dilempar lagi. Tong, masuk sorga. Kalau yang banyak dosanya, tinggal di neraka. Apakah begitu? Sorga tetap sorga, neraka tetap neraka. Tidak ada. Orang sudah masuk neraka tidak akan pindah sorga. Orang sudah di sorga tidak akan pindah neraka. Kalau sampai di sana mungkin malaikat bilang, waktu tanya, mana? Saya nggak dibawa ke sorga. Malaikat bilang begitu, itu di dunia bonus. Lagi ada sales. Maka kamu dapat beli itu. Tapi itu cuma di dunia, sekarang nggak ada. Tinggal di sini terus kamu. Hidup kekal hanya di dalam Yesus. Amin. Itu sebabnya jangan kita abaikan keselamatan yang kita dapat dicari oleh mereka yang di Kedar Nebayot, saudara. Mereka dengar firman, mereka haus. Mereka bilang minta lagi, kami minta lagi. Artinya mereka dipermandikan. Ketika mereka permandikan, mereka bersuka cita. Karena apa? Mereka sudah tunggu ratusan tahun belum tahu di mana sorga. Sekarang mereka tahu sorga di mana. Di mana jalannya? Siapa yang membawa? Mereka tahu Isa Al-Masih. Saudara yang sudah duluan, jangan sepelekan keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui darahnya. Itu mahal, saudara. Sudahlah, nanti sudah itu saya hidup dalam dosa dulu, nanti itu saya bertobat. Kalau sempat bertobat, kalau tidak, neraka. Itu sebabnya jaga hati kita, jaga hidup kita, jaga mata kita, jaga mulut kita, jaga hidup kita. Sebab hidup kekal yang pasti hanya ditepati oleh Tuhan Yesus. Coba kita lihat dulu. Markus 13 ayat 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berubah, tetapi perkataanku tidak akan berubah. Ibrani 13 ayat 8. Terus baca. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Cukup, karena kita hidup di akhir zaman ini. Tuhan Yesus tidak berubah, dia pegang janji. Dan kalau kita sudah kenal Yesus, pegang terus janji kita, mau percaya kepadanya. Jangan kita dibodohi oleh ilah zaman ini dan kita melupakan Tuhan. Karena tidak ada jaminan keselamatan, tidak ada jaminan kesehatan di luar Yesus Kristus. Itu yang saya ingin sampaikan, supaya Tuhan tetap akan menolong kita ya. Ya, tidak terpikir ya. Saya beritakan pergi beritakan Injil ke Sulawesi Utara, mengikuti kirab obor Pantai Kosta selama 2 minggu di 7 kabupaten dan kota ya. Saya pulang dengan sehat, tidak disangka, tidak terpikir, tapi semua ini karena anugerah Tuhan, karena Tuhan yang berjanji, dia setia dan tidak akan dibiarkan sendirian. Dan inilah sebentar kita akan lihat kesaksian bagaimana perjalanan kami ya. Di antara manusia yang banyak, tapi Tuhan jaga, lindungi. Boleh sehat, ya, boleh berdiri atas mimbar karena pertolongan Tuhan. Saya minta musik, kita nyanyi itu nyanyi. Musim selalu berganti, ya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah, ya. Kepastian hidup hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Karena dia pegang janji, ya. Dia tidak berdusta, dia konsisten, komitmen. Dia tidak sesali panggilan yang dia berikan kepada saudara dan saya. Dan dia memberikan kepastian bahwa kita akan masuk surga. Dia memberikan kepastian karena darahnya ini. Haleluya.
berkati hamba-Mu, Tuhan, berkati kami semua yang ada di hari ini, Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah berdoa dan menghina. Amin. Dalam nama Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Silakan dulu, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Sudah pelayan-pelayan hamba Tuhan yang akan membantu dalam pelayanan perjamuan Tuhan ke depan. Dan saya Pendeta Julius juga akan maju ke depan. Haleluya. Kita nyanyi terus pujian. Terima kasih Tuhan, kami datang dan sungguh dan hadirat-Mu. Pagi hari ini kami yakin bahwa Tuhan kami semua Tuhan yang luar biasa, sudah menyertai kami dan kuasa yang tidak baik, sudah memberikan kepastian dalam hidup ini bahwa hidup kami bukan berakhir di neraka, bukan berakhir dalam kehidupan yang sia-sia, tapi kami akan berakhir dalam kehidupan kekal dalam surga. Karena janji Tuhan, karena firman Allah yang kami tahu tidak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami kalau kami berbuat salah, baik pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami, sehingga kami layak untuk menerima perjamuan Tuhan saat ini. Kami akan terima tubuh dan darah Kristus, yaitu roti dan anggur pada saat ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Lebih berharga dari dolar, lebih berharga daripada kekayaan apapun yang ada di dunia. Oh, terima kasih Tuhan, luar biasa kasih-Mu. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Yesus, puji nama-Mu Tuhan.
terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tangan kami bukan roti biasa, tetapi tubuh daripada Tuhan, yang sudah dihancurkan, yang sudah diremukkan karena dosa kami. Dan ketika kami akan menerima tubuh ini, di dalamnya ada janji, oleh bilur-bilurku segala sakit penyakitmu disembuhkan. Kami akan terima kesehatan, kami akan terima kesembuhan melalui perjamuan Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita makan bersama. Haleluya, haleluya. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih. Saat ini kami sedang memberitakan kematian Tuhan untuk kami sendiri, diri kami, bahwa benar-benar yang mati di kayu salib adalah Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal itu. Bukan digantikan oleh orang lain, tetapi Yesus yang mati untuk dosa, untuk pelanggaran, untuk segala perbuatan jahat yang kami lakukan melalui pikiran, kata-kata, dan perbuatan kami. Dan kami akan terima cawan ini. Kami percaya dosa tidak akan memerintah dalam hidup ini. Kami percaya kami punya kekuatan untuk mengusir, untuk melawan pengaruh setan yang akan menggoda kami untuk berbuat dosa. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita minum bersama. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami sudah menerima kekuatan baru kembali. Kami sudah mendapat pertolongan daripada Tuhan, karena Engkau baik, dan kuasamu tidak berubah, janjimu tetap sama. Tahun yang lalu, hari ini, besok dan seterusnya, kami akan dapat janji pertolongan daripada Tuhan. Engkau menyertai kami sampai kesudahan alam. Kami sudah terima perjamuan Tuhan dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Cawan akan dikumpulkan dan kolekta akan dijalankan. Boleh munculkan sedikit kesaksian perjalanan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Datang padamu, Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggungan berat, datang padamu. Datang padamu.
datang padamu, datang padamu. Yesus mau berikan damai sepenuh. Kalau jiwamu lelah dan bertanggung Sehingga sama dengan kita Ada berdoa. girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau hidup dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada Hidup Yesus, hidup Yesus. 2, 3. Hidup Yesus, hidup Yesus, hidup Yesus. dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Tema atau pokok dari ayat saya yang ini, hidup mati untuk Kristus. Sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirap, hilanglah susahku. Ku tak dapat Anak dari Bapak Pendeta Julianus Repi, Bapak Pendeta Paul Repi. Haleluya. Hidup Yesus. Puji Tuhan. mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkirap, hilanglah susahku. Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Selanjutnya, saya akan mempersilakan Bapak Hani Kolandang akan melayani yang pertama kepada Bapak Pendeta Paul Repi. Dipersilakan. Api Pentakosta ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Ibadah kita saat pagi hari ini, saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kemuliaan bagimu di tempat ini. Hormat, kemuliaan hanya bagimu. Kami telah beribadat, kami telah mendengar firman-Mu, kami telah menerima perjamuan Tuhan, dan Tuhan izinkan melalui berkat yang Tuhan berikan, kami sudah membawa korban khusus kami. Kami telah membawa milik Tuhan, dan kami berdoa. Korban persembahan milik Tuhan yang dibawa oleh umat-umat-Mu 2 minggu yang lalu sampai saat ini, segala korban yang telah mereka berikan, baik makanan, minuman, persembahan apapun yang mereka berikan buat kami hamba-Mu,
Tuhan tilik dan Tuhan akan memberkati mereka dengan limpahnya. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Nama Tuhan saja yang dipuji-puji dan dibesarkan. Berkati Indonesia, Kota Jakarta khususnya, Tuhan jaga lindungi. Kami ada di sini, kami mohon penjagaan perlindungan dan janji-Mu tidak pernah akan berubah. Engkau akan menyertai, memberikan kesehatan, penjagaan, perlindungan, dan membentengi kami dan keluarga kami. Tuhan juga akan tolong pekerjaan kami, umat-umat-Mu semua. Pendidikan umat-umat-Mu juga akan ditolong oleh Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Nama Tuhan juga yang dipuji-puji dan dibesarkan. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Juga protokol Alkitab. Tuhan Yesus baik. Sampai kita jumpa di